Ada campur tangan misalnya dari pihak negara, pemerintah daerah, pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Nah ini harus dikaji lagi. Kalau misalnya 100% dari investor, nilai plusnya apa untuk pemerintah? Nah yang kita mau ini seperti ini, misalnya bagi saham 100% yang 49% dari Pemda atau daerah atau provinsi, 51% itu dari investor, sehingga ada nilai plus. Jangan sampai kita hanya pungut retribusi parkir yang dinilai Rp1.000. Nah ini kita tidak mau. Kalau bisa ada libatkan dengan pemerintah daerah atau ke pemerintah kelurahan, investasi saham di situ. Sehingga walaupun swasta yang kelola, tapi nilai plus keuntungan dari situ bisa bagi. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Gratis alias tidak dipungut biaya spesial pun. Selamat menikmati. Tanggapan dari KSDA sendiri bagaimana terhadap bangunnya seperti infrastruktur yang mau dikembangkan oleh investor tadi? Kajian dampak lingkungan apakah masuk tidak? Terus yang kedua, segi mempengaruhi wisata Riung tuh masuk tidak? Sistem konstruksi yang mau dibangun dari investor itu mempengaruhi alam sekitarnya atau tidak? Apakah itu dari pihak KSDA sudah dikaji atau tidak? Jangan sampai KSDA ini hanya melihat hal yang nilai plusnya bagi pemerintah. Contoh nilai plusnya apa? Nilai pajaknya mungkin besar, nilai pemasukannya mungkin besar dari itu, tapi tidak pernah melihat dampaknya, dampak lingkungannya, mempengaruhi tidak? Apakah dia mau bangun di situ media sistem infrastruktur, sistem konstruksi yang alam ataukah yang sistem statis yang konstruksi tetap yang tidak bisa dibongkar satu ketika, ataukah seperti apa? Nah itu yang perlu harus dikaji ulang. Jangan sampai bangun gedung seperti begini atau seperti di Batu ini. Kelemahan KSDA ini apa? MCK di sini, MCK di Batu Lajar itu bangunan yang permanen. Nah mengganggu dengan dampak estetika wisata yang alam. Nah hal yang seperti ini harus dikaji sehingga tidak mempengaruhi nilai alamnya, melebur nilai alamnya. Berkaitan kalau yang Batu Lajar itu bukan KSDA yang bangun, tapi ya dalam pengawasan, dalam lingkungan tidak. Kalau ini di pulau macam di pulau itu. Di pulau yang betul kaku itu yang tidak bisa. Di pulau itu mesti harus dipahami. Justru ini adalah satu kekurangan yang sangat fatal oleh masyarakat pengguna jasa. Semestinya ini harus disyukuri bahwa KSDA sudah menyiapkan fasilitasnya. Pertanyaan saya, KSDA sudah menyiapkan MCK. Apa masyarakat mau KSDA juga harus timba air untuk ini dia cebode pepantas? Iya, begitu. Harus orang KSDA yang siapkan air untuk dia mandi. Tidak, maksudnya Enong tadi dengan bisa. Itu kan penggunaan pemanfaatannya. Ya, yang Om Das kan ngomong manfaat dari yang sudah dibangun. Maksudnya Enong tadi itu dalam sisi pembangunan dalam wilayah konservasi. Apa kajian KSDA sehingga sampai bangunan yang dapat mengganggu dari indahnya suatu wilayah begitu. Yang alam, yang kita kan asli. di sini kan taman wisata alam laut, berarti keindahan kita secara alami. Ya. Bukan dibuat-buat. Nah, maksud Eno tadi, kenapa kok harus bangun kamar WC dengan yang seperti bangunan dengan menggunakan bangunan bahan beton ini lah, modern. Terus yang kedua sisi lain dari saya maksudnya waktu pembuatan itu apakah ada kajian kajian teknisnya maksudnya begini. Betul. Ketika saya bangun di sini apakah mengganggu view secara alami begitu. Ya. Nah, Itu misal kan tidak mungkin orang pergi ke suatu tempat melihat keadaan itu terganggu dengan sesuatu yang kita bangun. Macam Pulau Rutong, kita tidak contoh Pulau Rutong kan itu bangunnya terlalu ke depan sehingga apa? Menurut saya Om David, sehingga apa? Itu mengganggu view laut ketika orang mengambilnya dari puncak gunung. Coba seandainya di Rutong itu biasanya agak ke belakang, itu kan lebih bagus lagi. Ya, taruh di pojok. Berada jauh dari titik. Jadi maksud kedua seperti itu. Jadi ini ya. Sudah berkaitan dengan kajian.
kajian dan analisis. Kajian analisis yang pertama itu berkaitan erat dengan penggunaan bahan bangunan. Penggunaan bahan bangunan, kemudian ini berkaitan dengan ini dampak, ya dampak itu tim yang mengkaji itu kan saya sebagai kepala resortnya di sini kan saya belum dapat ini hasil analisisnya. Mungkin hasil analisisnya mungkin ada di teman-teman, apa ada di ini balai atau di ini bidang. Nanti coba saya Ya, tanyakan. pokoknya ini masukan Tapi kita kan, Prof. tapi ini. kan Ini- macam di pulau kan sudah dibangun itu kan Nah, itu tempat- mungkin itu hal yang sudah terjadi. Ya sudahlah, itu mungkin kelalaian kita untuk yang ke belakang. Hmm. Maunya ini yang ke depan ini dengan adanya investor yang masuk ini. Nah, sebagai pihak ke pemerintah, sebagai pihak ini KSDA sendiri atau kami sebagai dari masyarakat sendiri memberi masukan kepada KSDA yang terlibat langsung dalam ini program ini. Poin yang paling pertama itu perlu ada sosialisasi terkait dengan sistem bangunan yang mau dikembangkan di dalam pulau itu. Dia punya kajian, dia punya prosesnya seperti apa, tahapan pelaksanaan seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Dan masyarakat juga mau meminta analisis dampak. Nah itu bisa saat sosialisasi dari tim itu, dari investor itu sendiri, itu ditanya mana Pak? Oh hasil analisisnya, Ya. analisis dampaknya seperti apa? Gambar desainnya seperti apa, set plan-nya seperti apa yang Itu mau bisa ditanya saat sosialisasi. mau dibangun. Sehingga kita pergi wisata, Iya kan? misalnya kita yang lokal nih, mau pergi wisata jangan sampai kita bertamu di orang punya kita kampung sendiri. Ya. Contoh kenapa? Saya kasih contoh Labuan Bajo, Kanawa. Di Pulau Kanawa nih, yang sudah dikontrak dari wisata dari investor nih, kita harus bayar karcis lagi ke investor itu. Kita mau menikmati pulau ini nih, kita harus bayar karcis lagi ke Kita ini. bertamu Karena di- dia sudah bertamu di kampung sendiri maksudnya. Berarti kan begini. banggar seluruh. Berarti mereka itu tuh ingin menikmati fasilitas lebih yang sudah di dalam hak mereka. Ya, makanya harus ada batasan. Kita harus lihat Justru dia punya itu. set plan-nya. Yang dia kontrak tuh luas lahan berapa yang mau dia bangun. Terus yang tempat umum yang bebas digunakan oleh masyarakat pengunjung sekitarnya berapa. Sehingga jangan sampai kita pergi ke Pulau 3, tapi dia sudah coupling pasir-pasir putih itu semua dia sudah coupling Oh semua. tidak, kalau ini tidak. Nah, ini jangan Yang sampai setahu Om David, saya hal-hal seperti ini kita harus Ya, perlu tidak. dilihat dalam poin-poin Tidak. kontrak. Maksudnya itu yang harus disampaikan kita sampaikan ke Disampaikan. semua orang sehingga orang bisa memahami bahwa betul. oh pulau itu kami masih bisa jalan gitu. Oh masih ini. Ruang publiknya masih ada. Ini Ruang publiknya harus ada. masih ada. Yang pasir putih itu tuh pasir putih itu tuh setiap pulau itu tuh kan itu ini itu 75% itu menjadi ruang publik. Pasir-pasir putih itu. Hanya di sana itu ada mungkin ini ada jeti, tambatan-tambatan tiap pulau itu pasti. Nah, itu yang perlu pasti- dipikirkan. Itu tidak bisa dari kami. Itu saat sosialisasi masyarakat kan bisa tanya. Kira-kira misalnya ada jeti, apa perahu kami bisa tambat di situ atau tidak? Dan itu juga harus dimuat dalam aturan. dalam apa nih aturan. Jangan Sehingga sampai menjadi misalnya kontrol untuk mereka. atau jangan sampai fasilitas ini yang dibangun ini tambatan itu dibangun hanya untuk ini mereka yang gunakan atau tamunya mereka yang gunakan. Nah, itu tugasnya masyarakat. Tugasnya Bukan masyarakat tugas untuk tanya. masyarakat Om David, tugas kita ini. Nah, itu tadi. Kontrol Saya sekarang muatan ini dalam nih kan. regulasi. Saya kan sekarang kan berdiri sebagai kepala resort. Ya toh? Ya. Ya. Masyarakat yang punya Kami ini masyarakat Om David, ya toh? masukkan di Om David. masyarakat ini sudah memberi. Nah, ini tidak bisa karena saya kan bukan pengambil keputusan. Iya. Ya, Tapi kita pegawai lapangan ini memberi masukan bisa. kepada balai besar bahwa tolong titipkan ini usulan masyarakat Oh, seperti bisa. seperti ini. Bisa. Problem yang terjadi di masyarakat seperti ini seperti Ya. masyarakat sangat Ah. mendukung dengan program yang masuk, tapi dengan catatan yang pertama kebebasan masyarakat tidak dicabut. Perlu Yang kedua- makanya ini tadi. Intinya itu totalitas dalam memberikan sosialisasi. Sedetail mungkin dalam memberikan sosialisasi. Ya toh? Detail mungkin. Mulai dari penggunaan, ya toh? Penggunaan ini sarana prasarana.
Yang berikut, ruang ini usaha dan ruang publik. Kira-kira seperti apa? Nah, bagian mana saja? Ya. Kemudian berkaitan dengan blok-blok perlindungan bahari. Ya. Apa itu dikuasai oleh investor ya. atau bukan? Ya toh, itu yang penting toh. Misalnya kamu ingin mau pergi snorkeling, mau menikmati terumbu karang. Itu apa kami harus bayar apa lagi atau tidak? Nah, itu yang harus ditanya. Terus tambah yang keempat, jenis bangunan yang mau dibangun seperti apa? Nah, jenis bangunan yang mau dibangun Di pulau itu. seperti apa dan hasil analisisnya mana? Nah, itu bisa. Poin Bisa. itu 4 Bisa poin itu Om ditanya. David sangat penting itu. Ah, Dari hasil kita diskusi. itu bisa. Nah, tambah ini pelaku wisata juga. Baik, terkait dengan tanda tangan kontrak itu, ala kabarnya ketika waktu sosialisasi itu wajib mengundang kaum muda yang istilahnya tokoh muda. Benar. Selama ini kan kita terjemahkan dulu bahwa yang sudah berkeluarga. Tapi tokoh muda sini yang saya definisikan itu adalah anak-anak yang umur SMP, SD, SMA. Iya. Mereka jadi ini generasi utama ini. Iya, Ya, sampai kita udah tokoh-tokoh muda yang sudah hampir mau mati. Lansia. Sehingga waktu pas misalnya jaga waktu 30 tahun. Ya target dengan anak muda satu misalnya sampai sekian tuh dia masih mendapat itu pilihan kontrak ini nih. Terus dia menyebut dengan ekonomi wisata tadi. Diupayakan surat itu pemerintah Pemda melalui Dinas Pertanian itu untuk pengembangan ekonomi wisata yang satu irama. Jadi misalnya ketika dari wisatawan yang pemilik itu investor tertentu, mereka itu diwajibkan untuk membeli satu sekitar ini yang lokal begitu. Oh ya. Terus yang menyangkut dengan itu bagus. yang Itu berkaitan betul. dengan bangunan nih. Hmm. Yang namanya pengertian kita bahwa pariwisata itu kan yang alamiah, ya, tidak dibuat secara modern. Alamiah berarti begini. Contoh tadi menyangkut dengan konstruksi bangunan. Apa salahnya kita selaraskan dengan yang namanya pengembangan ekonomi wisata bambu tadi itu. Contoh toilet, bisa pakai toilet apung. Oh nanti jam sekian, antar ke itu darat segala macam. Jangan sampai kita sudah buat permanen segala macam mengotori pulau. Lalu proses pembuatannya itu juga jangan terlalu ke depan, jangan terlalu ke tengah. Baru dipakai lagi. Ya, karena begini Pak, pemandangan yang merusak itu ketika kita boleh pulau tapi kok tiba-tiba sana ini ada tulisan WC sekian sekali. Itu merusak pemandangan memang. Sehingga yang penampakan alamiah yang Tuhan berikan itu tidak sesuai lagi kalau yang Masuk akal. Saya setuju sekali. Tos Benar. asli itu. Itu Jadi, otak yang cemerlang. Tos dulu. Maksudnya yang